Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salam dan sholawat untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan bahagia. Tentunya tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hari ini kita semua masih dapat bertemu kembali dalam bimbingan dan konseling klasikal SMA Negeri 2 KS Cilegon. Anak-anakku, materi bimbingan kali ini adalah berkaitan dengan remaja, atau lebih tepatnya kenakalan remaja. Untuk itu, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar bimbingan dan konseling klasikal Allah lancarkan dan Allah mudahkan, kita bisa mendapatkan berkah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anakku. Kali ini kita akan berbicara dengan istilah dengan kenakalan remaja. Latar belakang atau permasalahan sehingga timbul istilah kenakalan remaja adalah perkembangan teknologi yang semakin maju, dampak globalisasi yang semakin luas, sehingga banyak remaja yang terpengaruh hal-hal yang negatif. Lalu apa saja hal-hal yang negatif dalam kenakalan tersebut? Yuk kita simak apa sebenarnya pengertian kenakalan remaja dan solusi seperti apa yang harus dilakukan remaja agar tidak terjerumus dalam kenakalan remaja. Namun sebelum itu, Bunda akan sampaikan tujuan materi kenakalan remaja adalah agar peserta didik atau anak-anakku mengetahui bentuk atau jenis kenakalan remaja, dampak terhadap pribadi, dampak terhadap lingkungan, dan berusaha untuk menghindari kenakalan remaja tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kenakalan remaja, yang pertama, komunikasi dengan orang tua. Oleh karena itu, ini sangat dibutuhkan sekali, komunikasi dengan orang tua. Apapun yang terjadi, maka kita akan bangun komunikasi yang baik. Yang kedua, kebutuhan diri dalam remaja itu sendiri, yaitu kebutuhan eksistensi diri. Ini pun remaja harus mampu melihat situasi dan kondisi. Bagaimanapun kita mau bereksis, tapi kita juga harus memahami yang benar yang mana, yang salah yang mana. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Artinya, sejauh mana remaja tersebut mampu beradaptasi dengan lingkungan. Nah, sekarang ini kita sedang dilanda COVID-19. Bagaimana kita beradaptasi agar selalu sehat dan bahagia, meskipun COVID ini masih tetap betah di negara kita ini. Jangan sampai kita stres dengan keadaan yang sekarang ini sedang menimpa diri kita. Kemudian yang keempat adalah kemampuan resistensi atau kemampuan bertahan. Bagaimana remaja mampu bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan. Yang kelima, kemampuan resiliensi, yaitu remaja yang mampu bangkit kembali pada saat-saat mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, kaitannya tentunya dengan saat-saat pandemi COVID sekarang ini. Kita ingin sekali bertatap muka dalam kegiatan belajar dan mengajar. Akan tetapi tidak memungkinkan karena memang kita terkait dengan peraturan negara kita ini. Oleh karena itu anak-anakku, semoga kalian juga mampu meningkatkan resiliensi, yaitu bangkit kembali agar selalu mampu menyesuaikan diri dengan keadaan yang sekarang ini sedang melanda di negara Indonesia itu. Pengertian
kenakalan remaja yaitu suatu perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja itu sendiri, baik secara sendiri maupun secara kelompok, yang sifatnya melanggar ketentuan-ketentuan hukum, baik itu hukum agama, moral, sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut. Biasanya remaja ini berkisar antara umur 16 sampai 18 tahun. Lalu apa bentuk-bentuk kenakalan remaja yang sering kita lihat? Tawuran antara geng sesama pelajar, minum-minuman beralkohol, mengkonsumsi obat-obat terlarang, perilaku seksual sebelum menikah, membagikan atau menyebarkan konten-konten pornografi, berpakaian dengan model yang tidak sesuai dengan agama, melakukan aksi coret-coret fasilitas umum, merusak barang-barang orang lain, suka berbohong kepada orang tua, melakukan kejahatan seperti mencuri, merampok, pelecehan seksual. Juga remaja sering tidak masuk sekolah atau alfa. Di samping itu juga sering terdengar perkelahian antar pelajar. Dampak kenakalan remaja dapat menghancurkan masa depan remaja itu sendiri. Remaja yang telah melanggar hukum atau norma akan dijauhi atau dikucilkan oleh orang sekitar. Setelah dijauhi atau dikucilkan, mereka akan menjadi orang yang antisosial. Dampak kenakalan remaja juga akan menumbuhkan bibit kriminalitas dalam diri remaja tersebut. Remaja yang mengalami hamil di usia dini di luar nikah telah pasti dapat mendapatkan masa depan yang suram. Orang tua akan terkena dampak sebab orang tua akan menerima akibat dari kenakalan remaja tersebut. Pihak sekolah pun akan menerima dampak negatif dari kenakalan remaja tersebut. Daerah tempat tinggal pun dapat terkena dampaknya, terutama jika masalah itu menyebar luas dan diketahui banyak orang. Kemudian bagaimana solusi remaja agar terhindar dari kenakalan tersebut? Yang pertama, tingkatkan keimanan dan perbanyaklah ilmu agama. Sekarang mudah sekali untuk mendapatkan ilmu agama melalui internet. Kita manfaatkan gadget kita atau HP kita untuk memperbanyak ilmu-ilmu agama. Banyak para ulama yang benar-benar bisa diandalkan dalam menyampaikan ilmunya agar kita selalu belajar tentang keimanan, tentang keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hal yang harus ditawar-tawar untuk belajar ilmu agama. 2. Manfaatkan waktu luang untuk kegiatan yang bermanfaat. Salah satunya remaja adalah suka dengan olahraga. Maka manfaatkanlah olahraga yang konsisten tentunya. Bergaul secara selektif. Itu solusi untuk menghindari kenakalan remaja yang ketiga. Bergaul secara selektif. Artinya kita berteman banyak boleh, tetapi berteman melihat apakah teman itu mengajak kebaikan ataukah justru mengajak keburukan. Teman yang baik adalah teman yang selalu mengingatkan agar kita selalu dekat dengan kebaikan-kebaikan. Mengingatkan sholat, mengingatkan perilaku yang baik, itu adalah salah satu contoh teman kita yang baik. Lalu kita pahami apa sih tujuan masa depan kita? Kita hidup itu tujuannya untuk apa? Bila tujuan hidup adalah untuk beribadah kepada Allah, maka kita akan selalu ingat, akan selalu terhindar dari apa itu artinya dengan kenakalan remaja. Karena kita sudah memfokuskan atau meyakini kehidupan kita adalah tujuannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berusaha untuk disiplin
bagi yang non-muslim, mereka sesuai dengan agamanya masing-masing. Disiplin mungkin setiap minggunya untuk pergi meningkatkan keimanan. Kemudian untuk kita sebagai kaum muslimin tentunya disiplin dalam hal sholat misalnya. Karena dengan sholat insya Allah sedikit demi sedikit bisa menjadikan sesuatu yang jelek, yang tidak baik itu menjadi baik. Karena sholat bisa mendatangkan keberkahan. Perbuatan baik semakin baik, perbuatan yang kurang baik bisa berubah menjadi baik. Kemudian yang keenam, marilah kita berkomunikasi kepada orang tua kita. Karena dengan komunikasi kepada ayah bunda kalian, apapun yang terjadi pada diri kita, insya Allah akan ada solusi yang terbaik. Apabila kalian ada masalah, maka orang yang pertama kali kalian beritahu adalah ayah dan bunda. Ya, itu karena mereka menyayangimu lahir dan batin. Bagaimanapun permasalahan yang kalian hadapi, tentunya bunda dan ayah kalian semuanya akan mencari solusi yang terbaik untuk kalian. Kemudian teruslah memperbaiki diri sendiri agar lebih baik. Karena pada hakikatnya orang yang berbahagia adalah orang yang selalu memperbaiki diri, orang yang selalu berbahagia pada suatu langkah yang baik dan semakin baik. Itulah orang yang berbahagia. Oleh karena itu anak-anakku, marilah kita berusaha untuk menghindari apa yang disebut dengan kenakalan remaja. Karena Bunda yakin kalian semua adalah remaja-remaja yang berakhlak baik, yang berakhlakul karimah. Remaja-remaja yang cerdas religi, yang cerdas sosial, dan tentunya cerdas intelektual. Semoga materi bimbingan dan konseling klasikal kali ini banyak manfaatnya. Dan semoga kalian tetap sehat dan bahagia. Salam sehat, salam bahagia. Tetaplah senantiasa bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.